Bapa mama te oto o mai hita lelendo. Bapa mama odi a mai hita ke balai. Mai hita rame rame tau lalendo. Mai hita rame rame tau ke balai. Tideng kalau leba mai hita lelendo. Tideng kalau leba mai hita ke balai. Mai hita rame rame tau lelendo. Mai hita rame rame tau ke balai. Mai 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 lelendo. Ai mai mai hita ke balai. Mai hita rame rame tau lelendo. Mai hita rame rame tau ke balai. Mai hita ke balai sama-sama. Papa mama, Too Teo, mai hita ke balai. Rame-rame. Papa mama Teo Too mai hita lelendo. Papa mama odi a mai hita ke balai. Mai hita rame-rame tau lalendo. Mai hita rame-rame tau ke balai. Tideng kalau leba mai hita lelendo. Tideng kalau leba mai hita ke balai. Mai hita rame-rame tau lelendo. Mai hita rame-rame tau ke balai. Ai mai mai lelendo. Ai mai mai hita ke balai. Mai hita rame-rame tau lelendo. Mai hita rame-rame tau ke balai. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja. Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal. Emangnya kenapa? Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih. Aku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Lalu ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Kabarana Pro 4. Assalamualaikum.
Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kalini di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual bagi masyarakat Kalini Samudaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya,
Saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang negara Anda di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah, di pagi hari ini sahabat budaya, bagaimana kabar tah semua? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, bahagia, tersenyum, dan jangan lupa sarapan ki. Nah, di pagi hari ini di acara berbahasa tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik. Di pagi hari ini mau penasaran topiknya apa? Tapi sabar dulu. Biasa Bang Rian pagi hari ini mau menyapa dulu untuk para pendengar kita yang dimanapun berada. Bagi mungkin yang teman-teman yang baru mendengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM, selamat datang Ki. Salam kenal dari saya Bang Rian. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah selalu mendengarkan dan setia mendengarkan kami, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu di pagi hari ini Bang Rian mau menyapa dulu kepada sahabat budaya yang selalu mendengarkan dan juga berinteraksi atau menelpon dan memberikan komentar tanggapan terkait topik kita di pagi hari ini di acara Bari Basa. Tentunya yang pertama ada siapa? Pertama ada Bunda Sofi, ada Bunda Cida, ada Bunda Fatma, ada Bunda Delumo, ada Cida Indah, ada Pak Hamsa, ada Pak Nur dan Bu kawannya, ada juga Bu Adi Karisma, Pak Zul, ada juga Tawadi Bone, ada siapa lagi lupa namanya itu, ada yang di Bone semuanya lah, yang di Bone, ada juga Bu Nursia, ada Mbak Iwan, Bang One, Pak Wahyu juga, ada juga dulumu yang bidaya sama di Jodi, ada Bunda Sudarsia, ada juga Pak Mansur Nudin, ada Pak Saleh, ada Pak siapa Pak Opais, Pak Dimangka, ada Bang Jono dan semua pendengar setiap pendengar Proper Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu sahabat budaya. Nah, untuk topik kali ini sahabat budaya tentunya kami akan membuka kesempatan kepada semuanya ya yang ingin bergabung tentunya di line telepon kami di 0811 tentunya nanti kami akan menerima partisipasi Anda semuanya setelah kami hadirkan 2 lagu. Nah, topiknya apa sahabat budaya? Topiknya terkait dengan maraknya beras oplosan dan lemahnya pengawasan. Menurut tak bagaimana emak-emak, bapak-bapaknya? Selama ini mungkin kita beli beras premium, ternyata beras biasa ji. Nah, kasih ki. Bagaimana tanggapan sahabat budaya? Karena ada pernyataan dari Kementerian Pertanian bahwa ada beberapa merek ternyata menjual beras oplosan yang ada di sejumlah toko-toko retail di market. Nah, untuk itu saya mau bagaimana tanggapan tak mama, bapak-bapaknya terkait dengan topik kita pagi hari ini maraknya beras oplosan dan lemahnya pengawasan. Sebelum itu kami hadirkan dulu beberapa persembahan lagu di Jakarta. Ada Nipa Lingu, Enal Kasih. Selamat maring dengan sahabat budaya di
Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
jengak jandaku, nadiku mak jandaku. Jandaku, nadiku mak jandaku. Jandaku, nadiku mak jandaku. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Saya Batang Melebih masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Nah, sahabat budaya, tentunya kami undang Ki bergabung di line telepon kami di 081140092550. Maraknya beras oplosan dan lemahnya pengawasan sahabat budaya. Bagaimana menurut tak sahabat budaya? Emak-emak tak, bapak-bapak nah, masuk Ki sahabat budaya. Nah, halo Bari Basah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Den baci. Den bace. Den bace. Den bece. Iya, den bece. Bagero. Mari sindi sibuki. Tahu purane malasa roya malasa aga Ki. Di minggu karo minggu. Tapi ya kalau tembus Ki ya semangat Ki. Nama Pak Burana Pak Burana Roya ya RRI. Iya. Macu. Tahu anu atau Macu Eko. Lucu. Apalagi kalau Kak Rian yang siaran Macu Pak Eko. Benton di ro di anu di apa namanya? Di tikungan di. Masya Pak Eko, bagaimana ini? Di hujankah di Sopeng? Tidak cerah, tapi dingin di cuaca. Iya, kenapa ini pagi hari ini dingin sekali? Iya, bukan dari tadi malam saya tidak kasih menyala apa? Iya, saya matiin. Dingin. Tapi memang pagi hari ini iya, dingin di. Mungkin barangkali kata beralih peralihan cuaca dari musim ini ke kemarau kata. Iya, bisa jadi. Karena begitu memang efeknya itu kalau mau hujan panas itu kalau malam dingin sampai pagi kan gitu. Iya. Tapi mudahan suhunya itu dingin begini terus. Jangan. Lama-lama kita disusul salju. Itu sumsum itu sampai ke dalam tuh mati ya. Menusuk jadi. Menusuk nih roh. Indah. Nah, pagi hari ini kita bahas tentang maraknya beras oplosan dan lemahnya pengawasan. Banyak itu beras-beras yang ditemukan di sampul kantong plastiknya itu beras premium. Ternyata berasnya beras biasa jual. Waduh, itu Nabi Nasen nih tahu tuh Kak Rianto lagu lama mi bede. Ada itu istilah lagu lama di koper kembali tuh. Oh. Jadi kalau pedagang-pedagang itu tidak maksudnya itu dari dulu sampai sekarang itu kalau masalah begitu bereknya ini tapi tidak isinya. Waduh, kayak orang saya tuh makanya saya kalau beli dari online itu malas Kak. Karena gambarnya cantik sampai di rumah lain. Ya, masalahnya bukan di online ini, di minimarket, supermarket semua. Nah itu juga kita beli beras itu, makanya saya tidak mau Kak beli yang apa Kak kalau bukan yang dari memang langganan saya, karena memang itu banyak kebanyakan. Jangankan dibilang beras ikan saja sudah transparan di atasnya, baru di dalam di tengah-tengahnya itu busuk sampai di rumah. Jadi itu sudah nyata kan di depan mata kan. Barunya kasih nama bentuk ini balea sampai di rumah masih ada juga busuk di ini. Jadi jangan kalau dibilang begitu jangan di beras yang lain saja itu kalau kita beli-beli. Aduh, ada memang ininya deh, aneh-aneh memang penjual sekarang dia tidak ini bagaimana. Jadi saya kira itu memang bukan dibilang lagi lemah, tapi tidak ada mentong pengawasan. Kalau memang itu pengawasan Kak, selama itu kantong menghadap ke atas itu tidak akan aman ini yang namanya begini-begini Kak. Walaupun sekeras bagaimanapun itu pemerintah, namanya dibilang ditekam itu namanya korupsi masih tetap ada. Karena kenapa? Kantong tol baju dinas itu tidak dijahit, itu di atasnya masih tetap menghadap ke atas mau diisi. Nah, coba itu jahit total gitu kantongnya tidak bisa. Masalah ini merek-merek terkenal kayak Sania, Sofia, Fortune, Sip, Alfa Midi, Sentra Pulen dan lain-lain itu nama-nama bermerek semua ini ternyata bermerek. Tapi coba kita pakai minyak biasa gitu
Karena kenapa? Kita tahu kata bau-baunya itu kalau kita menggoreng, ya kan? Kalau ibu-ibu memang itu, ibu-ibu yang ibu-ibu, jangankan dibilang ibu rumah tangga asli, orang sibuk kerja saja masih dia bisa bedakan itu yang mana minyak ini, yang mana minyak itu. Atau kayak tonji beras, kalau kita itu makan dengan beras besar betul-betul itu beras ini. Jangankan dibilang pakai ikan, tanpa ikan pun enak dimakan kan, yang kan. Tapi kalau beras-beras seperti itu, kodong biar tuh pakai ikan apa, sayur apa, tetap di leher, kurang semangat, Kak. Tuh karena tidak ada memang lain memang bau-baunya itu Kak. Jadi menurut Indah sendiri sarannya itu untuk beli beras supaya aman, supaya tidak terjebak lagi beras-beras oplos itu di mana menurut Tak? Kalau saya sih dimanapun pasti ada beras seperti itu, makanya ini harapan saya bukan ke di mana kita mau beli, karena dimanapun kita beli kalau tidak ada pengawasan yang ketat itu tetap ada beras seperti itu Kak. Jangan kan dibilang beras, gula apa semua yang ada itu pasti ada. Jadi di sini dituntut pemerintah untuk tetap mengawasi yang namanya ilegal itu, bukan oplosan seperti itu Kak. Karena ini akan mengganggu juga kesehatan atau perdagangan yang ada di Sulawesi utamanya di Sulawesi Selatan Kak. Jadi inilah, jangan duduk terus di kursi, turun dong. Apalagi itu DPRD itu apa tugas itu selama ini Kak? Itu yang kita tuntut, itu turun, jangan duduk manis di kursi enak makin sekarang tuh karena sudah terpilih kemarin jadi disuruh turun pergi lihat itu beras Kak. Perlu itu turun diawasi. Apa yang bilang ada yang bilang jangan duduk manis setelah kau terpilih kau duduk manis nih, kau lupa kemarin dia jalan pasti karya masih subuh-subuh jalan mitos dia jangan lupa tanggal sekian ini sekarang sudah terpilih duduk manis di kursinya, dia tidak ingat kemakmuran rakyat masyarakat. Jadi ini tugas mereka. Kalau umpama di kota tugas DPRD kota, kalau provinsi tugas DPRD provinsi. Di sinilah bekerja sama dengan pemerintah kota dan lain RT RW-nya untuk mengawasi yang namanya oplosan-oplosan itu, karena memang ada di Bulog. Kenapa bisa ada di Bulog itu oplosan begitu? Dari mana maksudnya? Pasti ada kerjasama karya. Ini bukan beras Bulog, ini beras dari perusahaan lain. Makanya ini pemerintah kenapa bisa tembus masuk di sini beras-beras seperti itu? Kalau tidak ada kerjasama, tidak masuk di akal kan? Pasti ada kerjasama, ada pemerintah yang memberi isi untuk masuk di sini. Kayak saya, contoh kecilnya saja kalian di rumah. Tidak mungkin saya masuk di rumahnya kalian kalau saya tidak ketuk pintu. Ya kan? Tidak mungkin bilang, iya masuk Ibu. Tapi kalau dilarang kan, maaf Budi, tidak ada penyenaru. Pasti saya pulang, kayak kami ini. Jadi pasti ada dan ini yang perlu kita tulis-tulis supaya tidak terjadi lagi untuk kesekian kalinya. Jangan seperti itu. Kalau utuki uang, kan ada menggaji, masa masih cari gaji seperti itu? Kalau belum cukup, ada itu kita tidak baca di medsos. Kalau tidak cukup gaji sebagai PNS atau ASN, berhenti maki. Jadi pengusaha maki. Daripada tuh merusak cerita keluarga dan pemerintahan atau instansi itu sendiri kata. Jadi berhenti maki. Kalau belum gaji sebagai ASN atau apakah, berhenti jadi ASN atau apakah. Jadi pengusaha daripada mencederai namanya tempat kerja atau instansi atau apa oknum. Berarti oknum itu rusak lagi yang kita tempati kerja. Jadi lebih baik itu hidup sederhana tapi bahagia atau berkah daripada hidup glamor tapi apa dari mana. Itu mengerti makin saja, tidak usah ambil. Jadi buat pemerintah yang lagi monitor di mana saja, karena ini RRI di monitor baik di Sulawesi maupun di luar negeri itu ini kan opini baik. Kalau memang masuk di akal diterima, dibahas ke sesi selanjutnya. Kalau tidak ya hapus saja, tidak masalah kan. Tapi setidaknya harapan saya pemerintah itu harus bersikap adil, jangan sembarang menerima apapun itu. Pokoknya awasi ketat yang namanya ini, karena ini oplosan itu bukan barang baik karya tapi ilegal, tidak boleh. Dan sekarang memang di Sulawesi Selatan itu Kak, barang ininya ilegal, rokoknya mie ini juga, apanya juga macam-macam nih Kak, dan belum terungkap dengan tuntas. Sudah konferensi pers masih saja merajalela di luar sana. Jadi untuk apa Kak? Tidak ada ketegasan dari pemerintah tempat, memang cuma itu juga Kak. Bentar saya nak. Selamat betul saya selalu ada loko-loko dan terus RRI Perempat juga tetap jadi udara. Makasih Kak Perempat Suara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah Dembece di Sope Sawah Budaya. Artinya butuh peran dari anggota DPRD, aparat keamanan untuk mengawasi jangan sampai kecolongan lagi tahu adanya beras oplosan. Mahal-mahal tuh beli beras premium, ternyata beras biasa. Jadi butuh memang sinergi antara masyarakat, pihak pemangku kepentingan lainnya, ya supaya semua mendapat haknya sesuai dengan budgetnya dan juga kualitas yang akan dikonsumsinya, sahabat budaya. Baik, kita terima dulu ada dari telepon WA dari siapa, kita langsung tersambung. Halo Baribasa, assalamualaikum. Halo Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bu Niar ya? Iya. Iya, bagaimana? Apa kabar ya? Ya alhamdulillah, Bu Niar Lama sendiri. tak jumpa di dalam. Iya, lamanya ya. Bu Niar sehat ya, sekeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah di depan ini sambil monitor, sudah di depan kompor. Wih, ini luar biasa. Sibuk-sibuk. Jadi beras teh Iya. aman, beras teh ini bukan beras oplosan. Alhamdulillah, nggak perlu kasih beli yang begitu. Yang saya itu yang Ya. terpampang nyata di kartulistiwa. Wih, Didi, bagaimana cara tahu ini beras bagus, beras jelek? Yang di liter-liter toh langsung dilihat. Dipajang di situ harga sekian, harga sekian, harga sekian. Kita mau yang pilih. Kalau yang Tidak ada di dibungkus, tempat tolo-tolona. Kalau dibungkus- memang itu yang kita beli kayak yang 25 kilo, 10 kilo, 5 kilo, bisa dibodoh-bodoki. Karena pembungkusnya jadi lihat. Oh iya ya, enggak bisa Sama isi gambarnya, isi berasnya. dalamnya di. Iya, kalau kita beli di pasar-pasar tradisional, apalagi tuh kalau pagandeng-pagandeng tidak ada bohongnya itu. Ada masih ada kan Pak gandeng-gandeng begitu? Di kompleks ke sini ada 2 kali seminggu masuk pagandeng dari Takalar, dari mana. Beli meki per liter. Dia Ada 2 kali begitu. seminggu datang. Bagus di. Iya, terus di pasar dekat rumah sini di Ablam banyak penjual beras yang kayak begitu. Iya. Ada memang ada juga losnya, ada memang yang tiap hari bawa dari enggak tahu dari daerah mana. Tiap hari habis di pasar situ dan ibu-ibu beli kan bisa beli 1 liter, 2 liter sesuai kemampuan. Iya tahu. Kalau yang kayak begitu kan biasa orang-orang yang memang tidak bisa ke pasar hari-hari tahu. Iya. Jadi dia harus beli per kilo. Pas dibuka Iya. tidak sesuai dengan gambar. Tapi Nah, pada sekarang semua tipu-tipu, bukan cuma di dunia maya, di alam nyata juga tipu-tipu. Di dunia maya gitu, dilihat di fotonya cantik, giliran ketemu tidak. Tidak, Ntar sama Tommy, begitu tapi beras di. cocok itu tadi. Dia bilang biar ikan, betul. Ikan, sayur pun kadang ada penjual toh dia. Nakal, Ada Tom. itu sayur bening toh, Iya. campur-campur mie ada kacang panjangnya, bayamnya, ada semua. Sampai di rumah biasa yang di tengah-tengah tuh jelek, Gang. Jadi menurut ini supaya tidak terjadi begini, apa yang perlu dilakukan menurut Susah Unda? tahu Susah kalau tahu kayak ini. biasa tahu yang di atas sudah marah-marah tuh kan nggak mungkin nih bos yang mau jalan. Ada anggotanya tuh yang pergi jalan, nggak mungkin istilahnya kepala sekolah yang mau pergi jalan-jalan. Bahasa begitunya Pak Pasti anak Camat, Pak buahnya Lurah di. kan. Iya, Pak Lurah saja kan matanya Pak Lurah sama telinganya Pak Lurah, RT dan RW. Sama juga dengan Berarti pejabat-pejabat yang lain. Jadi informasi-informasi baik-baik dia terima. Iya, pasti itu bosnya pergi kos ini ada laporan dari warga begini-begini. Tapi yang jalan Tenana langsung pergi di pasar, pergi dulu di warkop Kakeman Tumai. Iya. Jadi susah memang kalau tidak ada istilahnya kesadaran masing-masing yang bertugas sebagai pengawasan. Kalau pedagang yang Jokorona beli tonji, bukan dia yang bungkus.
Iya. Dia beli dari distributor. Jadi distributor ya. Jadi menurut lebih bagus itu kalau beli langsung di yang Iya, kalau yang saya, terbuka di. saya lama Iya. Miriam, lama sudah bertahun-tahun nggak pernah beli yang per kilo, kecuali Anugrah ya. Iya, iya. Anugrah biasa kan ada yang kasih yang kayak begitu. Memang gratis. kalau kita buka tuh, iya biasa kan dikasih dengan bantuan. ada keluarga memang yang khusus tiap bulan. Iya. Toh, bukan saya dari pemerintah keluarga biasa. Keluarga biasa ada kasih tak 25 kilo. Keluarga saudara sendiri, tapi enggak tiap bulan sih. Tapi kalau dibuka ya, kadang biasa kuning-kuning nih isinya. Dimakan tonji ya, kecipruk ya. Cocok. Sepanjang enggak bau jirian. Iya, selama ndak hitam. Bau, ada jirian. Nah, jadi mungkin masak apa ceritanya ini? Mungkin masak Lagi apa? selesai mie nasi dan sayurnya, tinggal ikannya. Boska sudah sarapan. Mau pergi. Iya, harus itu supaya tenang-tenang kita. Iya. Kalau ku dengar tadi tahu itu Iwan cocok tuh di mana-mana sekarang ditipu biar ikan, sayur. Berarti Lombok lagi digompo-gompo tuh. Biasa ada tuh japo-japo. Nggak barakanya kalau begitu di. Iya, tapi bagaimana mikorong keras kehidupan dia. Tidak semua itu pedagang yang bocor telinganya. Tapi kita sebagai konsumen masyarakat harus pintar-pintar lihat ke dia. Iya, pintar-pintar tapi jeli. Tapi saya itu kalau ada begitu ketawa aja, kodong, woi untung ini kodong, sedikit untungnya tahu. Baru kita juga tahu biasa ibu-ibu tahu nih tomat 5.000 3 biji tuh lihat. Bilang tuh nih 5.000 dah yang mau kak juga lombot tak kasih juga tomat. Banyak nah. Nah bilang kodong penjualnya gua apa ini mau apa kejual ini bangkrutnya ini. Nah kasih lombok nasi japut tomat. Mana satu biji, coba dapat semua mi. Iya. Oke, terima kasih Bu Niar. Sehat selalu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Niar tahu. Nah, kalau menurut tipsnya Bu Niar, kalau mau tidak jadi korban beras oplosan, beli yang per liter. Nah, kita lihat langsung itu kualitasnya. Mana yang masih bagus kah, yang mana tidak. Itu tipsnya dari Bu Niar Tawa. Nah, aku nagih lagi sama Bu Niar di Bari Bahasa pagi hari ini di 0811400950. Saya angkat dulu telepon biasa dulu sama Bu Di. Halo Bari Bahasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Niar. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Nur di Maros. Wih, kenapa loyo Ki? Dingin. Oh dingin Ki. Iya, memang mungkin merata nih suhu dinginnya di. Sama di Bali, ini dinginnya. Iya, barusannya dingin begini Makassar. Iya. 22 derajat. Pantasan dingin memang suhunya 22 derajat. Jadi sudah sarapan ceritanya ini. Ini ada keluhan tetangga aku tahu. Apa itu? Dan sudah diumumkan, diberitakan di radio, bilang 11.000 1 kilo. Beras? Iya. Padahal tetangga tapi beli beras, 13.000 1 liter, baru berasnya kuning-kuning. Kenapa anda cari tempat yang lain? Cari tempat yang lain. Udah tahu Udah tahu nih. Iya. Dia tanya saya. Saya tidak tahu itu karena saya tidak pernah beli beras. Selama ini di mana Ki ambil beras? Ada beras. Wih. Tahu ada berasnya menanam Ki. Iya. Nah, kalau beras ke saya Bu Niar, taruh ke daun pandang, wangi sendiri. Supaya wangi Ki. Bau daun pandang kalau dimasak. Iya. Enaknya itu ya. Iya. Jadi selama ini tidak pernah beli beras? Tidak. Berarti memang kamu menurut Bu Nur? Mahal Lombok, Bu Niar datang di Maros, kasih ke Lombok. Kau banyak Lombok tak?
Iya banyak ini di Iya. belakang rumah. Banyak lomboyo tahu buniar datang Ki. Sama Bu. Hmm. Tunggu. Nanti, Ambil berapa? iya, oh nanti Satu saya. kantong teh berapa sih? Wih, bisa itu. Ku ambil di rumah nanti sama beras tak. Iya, tapi masih yang mau pandang. Iya. Tapi Bu Nur, pernah kita dapat beras-beras oplosan? Oh, tidak pernah. Nggak pernah di. Saya. Mm-mm. Tapi beras itu beras apa? Beras lembek atau keras? Sedang-sedang. Oh, sedang-sedang. Tidak. Oh iya tahu. Heeh. Kalau dimasak itu warna Enak ini. warna hijau-hijauan. Oh, beras hijauan Ki. Oh iya tahu, enak tahu. Jual beras tak? Tadi beliin nggak tahu biar tidak ada ikannya teh biar garam saja enak. Iya. Oh begitu ya namanya Madi? Iya. Oke. Oke lah, Iya, makasih. makasih banyak Bunda Nur. Sehat selalu Kina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi di 081140095250. Halo Baribasa. Assalamualaikum. Halo Baribasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ada Pak Saleh. Pak Saleh. Bagaimana? Iya. Sehat? Dingin di rumah tuh ini? suhu? Ya? Dingin di rumah tuh ini suhu? Iya, dingin gini. Kira-kira mau kemana ini? Iya, dingin sekali nih. Saya mau pergi semain subuh, ini sampai di luar. Mau nusuk dinginnya di? Iya. Kalau begini memang kalau mau masuk kemarau dingin di? Ya, kalau masker kemarau itu dingin kalau subuh. Oh, iya. Ini tanda-tandanya kuliah ini mungkin. Kalau malam panas. Nah, kalau permulaan dan apa 9 sampai 10 ya itu panas. Oh iya tahu. Kalau jam 4, jam 5, mereka itu bisa koi. Memang kemarin ini kan hari Jumat. Iya. Wali kemarin mulai. Oh ini. Pak Saleh. Emang makna di mana biasa pergi beras, pergi beli beras. Beras. Itu beras saya lihat setiap bulan naik. Ini naik tajam beras saya lihat ini. Iya, harga beras premium lagi naik-naiknya toh. Yang kemarin saya beli, bulan lalu beli. Iya. 1 karung 50 kilo. Berapa itu? 705.000. Satu karung 26 liter kalau liter. 25 kilo kan? Iya. Sedangkan ini tuh kemarin ada pengumuman bilang turun beras. Kenapa lompat aja menjadi 770 liter? Iya. Berarti beda 700, beda 70 bulan lalu. Gimana ini? Aduh. Berarti memang pemerintah harus turun tangan cepat di. Iya, bagaimana pemerintah supaya turun tangan cepat supaya mengendalikan harga beras tidak mahal penjualan beras itu. Berapa tempat ditanyakan? Ada karung merah, ada karung putih. Beda 5.000 ji. 7. Oh, kita sering beli 50 kilo di. Iya, 50 kilo satu karung, 1 bulan dimakan nih. Satu bulan itu berarti banyak kepala di rumah teh ini. Enggak, Ji. 1 bulan tuh lama mana nih tahu Masa? Habis 1 karung. Berarti 50-an liter itu. Iya, memang. Jadi, waduh. Ya, Pak Saleh. Kalau kita mau beli yang ini encer-enceran, tidak puas dimakan. Tapi itu berasnya aman Ji, bukan Ji beras oplosan. Oh bagus, super apa? Spesial. Oh. Spesial. Karena ini kan baru-baru. Timbang mie tidak diapa mie langsung dimasak, tidak dicapi lagi tidak. Ini kan baru-baru ada ditemukan Pak Saleh. Ini beras. Nah, bungkusannya itu beras premium namanya. Pas dicek ternyata beras biasa.
beras oplosan. Nah, menurut bagaimana ini Pak Saleh? Oh, kalau saya begitu, memang katanya banyak nih kena apa orang pendengar itu. Iya, banyak. Banyak yang karunya banu, orang kan ada istilahnya itu. Dato bandan, dato ini. Nah, campur itu. Karena campur lah kasih masuk nih karung-karung yang ini, karung yang jago, tulisannya di luar ini. Iya. Setelah dibeli, sesuaikan harganya yang ini. Jadi, tapi tidak pernah saya pindah-pindah beli beras itu terus. Berarti memang kita harus pintar-pintar pilih beras jangan sampai asal beli beras dan ternyata beras biasa bau mahal tuh dibeli kan? Iya, pintar-pintar itu ya. Tidak seperti penjual ikan itu. Baru terus karena saya siram terus air. Tahu ya. Itu saja Bung. Siap, makasih banyak Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saleh sahabat budaya. Ke Pak Saleh katanya percaya tempatnya boleh langsung, tapi tetap harus waspada katanya. Jadi, oke kita undang lagi di 0811400950. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim. Yes. Iya, sehat-sehat Kis, keluarga. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Kita Ibrahim. juga di Pro 4 ya. Iya, alhamdulillah sehat semua di sini. Ya. Nah, Pak Ibrahim ini kita bahas tentang maraknya beras oplosan dan lemahnya pengawasan. Nah, pernah Ki alami beli Ki beras premium, ternyata beras biasa. Yang sering beli beras itu ibu, istri saya. Oh iya. Ya. Saya ini cuma membonceng gitu. Kasih uang sama bonceng. Ya. Iya. Nanti kasih nambahnya langgar yang apa bilu kantongin. Jadi menurut Pak Ibrahim bagaimana ini dengan maraknya beras oplosan ini? Kalau istri saya itu banyak juga dia beli pagandeng yang masuk di lorong. Beras ada itu yang di teran. Masih ada itu yang pagandingan yang jual begitu? Ada sering masuk di lorong saya. Oh, tapi di kota jarang-jarang kuliah ada begitu. Ya, karena di kota kan banyak orang beli beras karung, Pak. Karung iya. Ya, di karung itu bisa oplosan, bisa juga tidak. Karena sekarang banyak orang, mohon maaf ini kita berbicara saja halal nih ketong asing. Kan begitu, Pak. Iya. Ini sebenarnya oplosan ini memang seperti tadi pembicara dari Sopeng ibu adik kita itu. Ya, memang tahu harus pemerintah itu harus turun tangan. Setiap hari boleh dikatakan setiap hari, setiap tahun. Apalagi seperti contoh mau masuk Lebaran, daging oplosan apa itu setiap tahun. Kenapa itu tidak bisa dikontrol misalnya? Disidak, jangan dibilang besok Pak Gubernur datang ya pasti dia sembuhin semua itu oplosan. Karena sudah tahu ada mau turun orang tuh. Ada mau turun. Iya. Beda samanya Soeharto dulu Pak. Nanti masuk di dalam baru dibilang sidak. Harga ini. Sidak itu inspeksi mendadak. Sekarang sudah tidak ada. Ampera itu amanat penderitaan rakyat. Sekarang tidak ada yang disebut begitu. Jadi itu memang banyak barang-barang sekarang yang berarti sudah sejak dulu ini barang sudah oplosan baru ketahuan sekarang di tahun lalu itu katanya ada beras itu beras plastik. Oh iya. Ya. Beras plastik. Ini bayangkan ini Pak orang pedagang ini luar biasa. Makanya penyakit juga sekarang banyak yang aneh-aneh Pak. Kadang-kadang di foto perutnya dibilang tidak ada penyakitnya teteh lagi. Ya, karena bagaimana tidak begitu karena ini makanan ini luar biasa. Jadi harus memang diperiksa
Tidak mungkin tidak ada. Kadang-kadang labelnya bilang halal tapi di dalamnya belum tentu halal. Iya. Makanya harus pintar-pintar juga pembeli toh. Iya, harus pintar-pintar, tapi kali orang yang tidak mengerti masalah begitu, pasti kita beli. Itu rugi tahu ah. Iya, rugi. Tapi Ini sekarang kan banyak begitu. Seperti juga itu sebenarnya. Baru jadi juga Pak baru. Karena baru kita mau berdebat sama juga pasti dia marah berdebat. Kita masa satu RT yang bau botol itu juga kalau dimasak padahal buku botol itu yang jadi masalah. Iya. Berarti memang tidak dijual rugi. Iya Jadi harus memang pemerintah turun Pak, mengawasi langsung di Jampi. Awasi langsung. Awasi langsung Pak. Bagaimana tidak ada luar biasa. Berarti harus betul-betul sidak jangan sidak. Jangan bilang ada rencana kamu sidak bukan sidak namanya itu berarti tidak tahu orang. Ya tahu itu kan. Daging golonggong apa macam-macam sekarang daging golonggong itu apa keadaannya yang dikasih air perutnya diangkat naik supaya ayamnya gemuk padahal air di dalam. Ini bayangkan ini orang mau lebaran itu kadang-kadang banyak orang jual. Dikasih minum banyak ini. Minum banyak. Jahat nih itu. Itu luar biasa. Jadi itu sebenarnya pemerintah harus turun Pak. Sekarang kan ini banyak apa. Kalau orang mau apa skincare apa macam-macam, padahal skincare ini merusak kulit. Iya. Yang aman. Kenapa bisa? Yang lebih kenapa aman. Bisa terbit? Iya. Itu kan banyak yang dilalui. Seperti misalnya dia ada pabriknya di salah satu RT. RT RW kelurahan pasti tahu. Pasti tahu ya. Yang ada pabrik begitu. Gimana? Pasti dia tahu. Jadi itulah supaya kita bisa hidup sehat. Ya kasih mie yang baik-baik lah beras. Jangan kasih ini. Jangan menipu jangan kita makan yang halal saja. Ya, barakah kidi. Supaya kita juga enak ini makan. Ini sekarang luar biasa penyakit. Kadang-kadang penyakit gini diperiksa dokter bilang tidak ada penyakitnya padahal luar biasa karena makanan yang dikasih yang begitu beras yang tidak bergizi, yang tidak aman. Labelnya dibilang halal, tapi di dalamnya belum tentu halal. Ini. Iya. Oke, terima kasih. Siap, makasih banyak Pak Ibrahim di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia bilang Pak Ibrahimnya. Kita harus lihat juga ini. Pemerintah juga harus turun. Jampi dibilang mau sidak, turun betul-betul turun tanpa ada informasi. Itu namanya sidak, dia bilang Pak Ibrahim. Iya, coba tahu deh. Kita undang lagi di 081140092550. Halo, Bari Basa. Halo, assalamualaikum, Bari Basa Bang Rian. Waalaikumsalam, Bu Niar ya, Bu Hawania. Dari Tinumbu. Oh, lupa lagi nama tak. Pak Kumis. Pak Kumis baru perempuan suaranya. Ya, sebenarnya nama tak lupa lagi nama tak. Aduh. Ibu Hawania. Cocok itu Hawania. Iya. Dibilang Pak Kumis lagi. Bagaimana ya, Bang? Lamanya tidak jumpa. Iya, Bunda. Lama sekali tidak pernah lihat lagi. Iya. Tidak pernah dapat jadwal hari Sabtu siang. Giliran. Iya, makelang toh. Iya. Itu Mami, bawa nih ya. Nah, tapi alhamdulillah sehat-sehat ya Bang Rian. Alhamdulillah. Kita juga sedengar sehat sekali, semangat masih muda suara Ata ini. Setiap hari saya selalu semangat. Iya dong, apalagi sama Pak Kumis. Iya, walaupun beras mahal, walaupun beras ada tidak sesuai karungnya dengan isinya. Tetap bahagia. Semangat. Iya tahu. Tapi pernah alami beli beras premium ternyata beras biasa isinya. Sebenarnya saya
jarang beli beras, Bang Rian. Oh, ada dikasih ki atau ada sawah sendiri? Ada, Oh, iya. ada dari Maros. Anunya Pasul. Oh, iya, paham. Iya. Heeh. Jadi jarang beli beras. Tapi pernah kita lihat memang ada dijual begitu. Nah, bilang beras bagus, ternyata beras jeleknya kasih ki. Iya, sering lihat di TV kalau ada beras premium yang katanya bagus, Ternyata beras tapi medium nih. ternyata isinya tidak sesuai. Tidak sesuai beras medium. Nah, kasih di. Iya, betul. Tapi menurut bagaimana dengan kejadian begini? Banyaknya ditemukan beras-beras oplosan. Maunya bagaimana nih supaya tidak terjadi lagi? Iya, cocok itu bilang dengeran tadi harus ada sidak. Sidak Itu yang dari pasar-pasar dari yang warung-warung yang menjual beras premium. Tapi tidak sesuai dengan isinya. Kasihan, harus berdagang dengan jujur. Dengan bagaimana dijangkis selalu mau dibilang mau ambil apa itu untungnya saja, tapi Cari untung. ruginya ke masyarakat. Iya, para masyarakat beli mahal nih, Iya. ternyata beras biasa nak kasih penipuan namanya itu toh. Penipuan itu, Bang Rian. Harus berotak waras lah kalau pedagang-pedagang yang seperti itu. Iya. Jangan cuma mau ambil untung, tapi ruginya ke masyarakat. Ada juga itu yang biasa di karung-karung premium itu, kalau dibuka sudah banyak anunya itu, kutu-kutunya, Bang Rian. Itu berarti harus dicek kembali di. Itu susahnya Iya, mungkin kalau betul. tak bungkus tak sorta karmi susah dibuka di. Iya, Jadi menurut harus dibuka. Jadi menurut lebih bagus bagaimana beli di mana ini supaya ditahu ini beras Begini, bagus. Nah, kalau menurut saya lebih bagus beli per liter lah, per liter di berarti atau dilihat per kilo, berarti dilihat supaya langsung kita di. lihat langsung. Oh iya. Iya, supaya kita lihat langsung kualitasnya beras, kan macam-macam juga harganya. Iya. Harga sekian begini kualitasnya. Iya. Kalau agak naik sedikit harganya begini kualitasnya, jadi kita bisa pilih yang berkualitas bagus karena sesuai juga dengan harganya itu, Bang Rian. Iya. Berarti Itu beras. kalau menurut ilmu Tabuawania, ciri-ciri beras yang bagus itu bagaimana bisa ditahu? Jernih itu, Bang Rian. Oh jernih dilihat. Iya, baru tidak. Kalau dipegang itu agak lembut memang. Oh. Kalau dipegang. Kalau dipegang lembut gitu, baru putih Iya. atau jernih. Iya. Kalau dari Masuk kundat bagi putih enggak, Bening. putih bening. bagus, Oh, iya, putih iya. iya. Putih alami lah. Kalau dicium ada Iya. baunya tidak? Ya bau-bau beras Ji. Oh gitu yang bagus. Iya, karena kalau yang lain juga baunya itu ada itu juga. Ada juga. Pernah saya lihat beras yang plastik Iya. di televisi. Itu yang lama itu isu yang plastik itu dari. Lama itu, iya. Tapi ada atun juga dijual begitu di. Itu aku bilang, kenapa kau mau menjual seperti itu? Iya, bisa-bisa dijual begitu. Nah, Bisa-bisaan. penyakit itu ya. Iya, resikonya juga Bang Rian, karena tidak lama kau didapat. Iya. Iya, biar pandai-pandai kau mau sembunyikan pasti didapat. Iya tahu.
Iya, tapi ini ya nukup Bang Riang, harapan saya ini supaya pemerintah cepat mengatasi ini yang mengoplos beras-beras seperti itu Bang Riang, yang tidak sesuai dengan isinya. Di luarnya bagus, itu catnya beras berkualitas, tapi di dalamnya tidak sesuai dengan dengan karungnya. Iya betul. Mereka merugikan masyarakat tahu, wah. Merugikan masyarakat juga, kesehatan itu juga Bang Riang. Betul, iya cocok tahu, wah. Itu jangan langsung mau dibilang ambil untungnya, tapi kerugiannya bagi masyarakat. Iya, dosa Tommy juga. Iya, betul. Iya. Itu dia pikir juga. Dosa Tom. Iya. Tapi biar sedikit didapat, yang penting bagus, yang penting laris manis. Jangan makin mau ambil untung yang banyak tapi merugikan bagi masyarakat. Iya tahu, iya. Oke, boleh bawa Nia ya. Ayo, ada salamnya. Bang Rian, ada salamnya dari Bu Cida, katanya semangat Ibu cantik. Ayo tetap bahagia. Oh, Bu Cida, makasih Bu Cida, datang-datang Ki. Iya tahu. Ini besok ini sudah. Iya besok ya. Mau bisa acara Iya, jangan lupa besok datang di acara Makelong tahu di. Acara Makelong, betul. Bu Hani yang mau tampil di sana. Iya tahu. Iya. Oke, banyak Bu Hani. Mudah-mudahan Bang Rian besok Insyaallah. Iya, insyaallah. Amin. Oke, Bang Rian. Salam Pak Kumis juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, sebelum itu kita akan membaca dulu info kabar Rana pukul 8. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini di Rana Pro 4. Baik sahabat budaya, rumah Bolon adalah rumah adat suku Batak yang memiliki bentuk unik dan khas. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap yang melengkung menyerupai pelana kuda. Rumah Bolon memiliki kolong atau ruang kosong di bawahnya. Di bagian bawah ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan ternak atau alat-alat pertanian. Sekaligus atapnya yang besar dibuat dari bahan ijuk atau daun rumbia dan bagian dinding terbuat dari kayu jati. Di dalam rumah Bolon tidak ada sekat dan biasanya ditinggali oleh beberapa keluarga besar. Rumah Bolon merupakan simbol dari kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga Batak. Demikian kabar Rana Pro 4. Mama na
rusak batangmu. Pisang rasuma tori napi sami mongena turi nyawa. Mela me pulu na me pulu inama kindo kamau masai toma na pelei. Mela mea mangga na mea mangga inama i ori tori narihara mi palangato mi palangato. Musesa wandama, musesa rusak batangmu. Pisang rasuma tori napi sami mongena turi nyawa. Mela me pulu na me pulu inama kindo kamau masai toma na pelei. Mela mea mangga na mea mangga inama i ori tori narihara mi palangato mi palangato mi palangato. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. An rapi pa
Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi 2 bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil 1 pohon, wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam ini bersama kami di acara Paribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita undang lagi di 081140092250 sahabat budaya. Halo Paribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Wih, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wih, berat sekali suaranya ini. Lagi batuk-batuk kah? Pilek kah? Laki-laki memang harus berat. Ini harus berat. Kalau laki-laki ringan, baru dipertanyakan itu. Jadi sudah ngopi pagi hari ini? Ya, alhamdulillah belum. Masih pahit kopi. Ya, siapa tahu ada yang mengirim tidak apa-apa lah. Iya. Ketemu cabai bisa datang ke Maros. Kenapa mau cabai? Bayar cabenya Taya Bu Nur Tawa. Kalau mungkin cabai datang kita di Maros. Bukan cabenya tetangganya. Iya. Banyak makna di rumah ini sering beli beras di mana ini. Jangan sampai beras premium pergi beli, isinya beras biasa. Tidak apa-apa. Kenapa? Apa? Rugi kan? Lagi harga premium ternyata harga beras biasa. Tidak apa-apa kan? Bisa dilihat ada isinya. Nah? Bisa dilihat isinya. Oh, isinya bagaimana? Ini kan dalam bungkusan, tidak bisa dilihat. Kan transparan juga, ada kan transparan. Ada. Seandainya beras yang tidak sesuai dengan yang dijual itu bagaimana menurut Anda? Karena ini maraknya beras oplosan di beberapa supermarket, bahkan supermarket terkenal, merek terkenal. Itu beras. Nah itu tuh juga jual orang di pasar itu 14.000, 15.000, 16 itu tuh juga sebenarnya. Iya toh, yang sedikit. Ya. Itu. Halo. Salah tindis kayaknya Bang Jori ini. Ya, kenapa salah tindis Bang Jenal? Tidak, di situ ke pasar tindis. Saya tidak pernah pegang apa-apa. Ya lanjut, bagaimana tadi? Ya kan, orang mau untung, ya kan. Jadi dicampur beras yang murah dengan beras yang premium itu, yang agak mahal, supaya banyak
untungnya. Dicampur gini. Kan Berarti begitu. selisihnya itu keuntungannya dia. Iya, sama dulu kan prosesnya dulu. Ketika ada minyak tadi dicampur bensin di pengecer. Oh. Sama seperti itu. Oh Iya. iya. Permainan pedagang nakal gitu ya. Iya. Jadi ini kan yang di sini ini sebenarnya bukan dari pabrik produksinya ya. Iya. Tapi di tingkat pedagangnya. Biasa begitu. Hanya kan pedagang sekarang kan dia cuma beli karung gitu beras dari kampung, dari penggilingan beras itu. Iya. Nanti di tempatnya di sini baru dia olah lagi. Iya begitu. Begitu memang gitu. Berarti ini sudah praktik lama ini ya? Lama. Baru ketahuan. Tidak tahu memang baru ketahuan itu berapa tidak ditahu. Seperti itu. Berarti modus-modus Karena- lama ini Karena ya. sebenarnya itu kan yang di karung-karung itu yang merek-merek karung itu kan bisa dibuat sendiri, bisa ditembak, iya kan? Jadi kita bisa saja tembak itu mana merek yang selama terkenal yang di seluruh masyarakat. Bisa ditembak. Karena penjual karung pintar sekarang. Ada buat karung. Dia tanya kita mau merek apa, itu bisa. Jadi kita bisa tembak. Jadi orang kan tidak tahu. Oh, jadi yang berbuat merusak namanya itu produsen itu. Produsen itu ya. Tempat penggilingan beras itu. Seperti yang di Sitrap itu. Bisa masuk pidana kalau begitu dah. Iya, tapi kan orang tidak tahu. Yang tidak tahu ya. Bagaimana jadi masyarakat itu selama ini beli kan dia cuma beli merek. Merek betul. Iya kan? Nggak lihat dulu isinya dulu. Jadi tidak tahu yang Fisiknya. dibeli itu apakah betul sesuai yang merek yang ada itu dengan isinya. Karena mungkin sudah termindset dalam pikirannya, oh sudah iya. merek bagus, berarti isinya bagus juga, ternyata bisa Iya. dimanipulasi juga di. Iya, kan itu beras juga kan. Beda-beda juga anunya dari jenis varian padi ini juga. Iya. Ya kan? Itu tidak tentu itu bercampur sama di situ. Varian anunya itu Iya. jenis padi yang yang diambil itu. Jadi kadang-kadang juga memang kalau di pabrik-pabrik memang itu yang di seperti di Sitrap yang besar itu. Begini kan memang khusus untuk bagaimana beras yang bersih sekali dan sebagainya. Iya. Ya kan? Jadi itu yang menjadi masalah itu bukan dari pabrik sebenarnya itu penggilingan, tapi di tingkat pedagang yang ada di Kota Makassar lah kalau ada. Iya. Tapi ini beras yang ditemukan Bang Jono ini dari produsennya langsung yang terkenal. Seperti contoh saya sebutkan, itu dari beras Sania, Sofia, Fortune Sip. Ini kan merek-merek nasional. Ini. Cocok nih. Merek nasional sampai di tingkat distributor. Iya. Bisa distributor bisa bermain. Diubah gitu ya. Iya. Diubah itu isinya dia sampai kan penjahit karung kan nggak ada nih mesin penjahit karung, ya kan? Apa saja dibuka dulu, baru dioplos nih, baru dijual kembali. Biar minimarket tidak tahu apakah itu dioplos atau tidak. Iya. Dia cuma tahunya jadi terima toh? Oh iya. Dia cuma bilang terima saya Pandan Wangi. Kirim sekian. Itu terima kilo sekian. Mereka tidak tahu, dia kan cuma merek dia beli. Dia tidak isinya apa sudah dioplos atau tidak. Seperti itu. Dan pemerintah juga memang tidak bisa diharapkan. Tidak bisa menjangkau ke situ. Karena mungkin dari pabrik itu murni. Beras ini memang premium itu, tapi sampai distributor dia tidak bisa kawal langsung ke distributor. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena distributor itu kan tidak punya anu juga. Iya. Ya kan? Dia coba minta di pabrik yang tempahannya itu, pengolahan itu dikirim sekian sampai di gudang. Nah, di gudang itu dia oplos itu dirubah. Bagaimana supaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu. Cepat sekali mau kaya di. Iya, dicampur mie dengan beras bulog. Iya, beras medium. Iya, supaya kan bandingkan 25 kg. Iya. Ya kan?
Ya, 5 kilo saya dicampurkan itu. Kan sudah lumayan untungnya. Iya. Jangan Dan kan dijual dengan beras. Jangan beras. Pertama saja dia dulu dicampur di. Oh iya, bensin dulu tuh, minyak tanah dulu. Yang dulu kasus yang lagi viral-viralnya ya. Iya, dulu sama dapat itu. Iya, iya, jahat bentong di bensin. Bayangkan bensin kan cuma berapa harganya? Anu minyak tanah. Iya, iya, iya. 2 ribuan, 3 ribuan bensin berapa dicampur? Berapa untungnya itu? Jangankan beras atau bisa dioplos, manusia saja bisa dioplos. Kalau menurut Bang Jono tadi, kalau polisi atau aparat keamanan tidak bisa menjangkau langsung ke bawah, berarti masyarakat yang harus memang pintar-pintar melihatnya ya? Oh iya, harus pintar-pintar melihat ini. Kan ini sekarang ini distribusi banyak nakal memang, ya kan? Yang penting dia untung banyak, yang sampai terserah, dalam ini masalah, ya kan? Seperti itu. Jadi apa namanya, bisa dicek langsung karena di media mana, seperti itu. Ya, ya, ya. Ya kan? Apalagi kalau susah, ada ya. mau sidak yang sidak terencana ditahui jadwalnya, mungkin disembunyikan di Iya, barang. karena di setiap instansi banyak pengkhianat. Oh, berarti ini ada orang dalam. Kenapa Indonesia dijajah ratusan tahun? Karena banyak pengkhianat. Ada pengkhianat. Iya. Ibaratnya Sama. begitu. Oh iya. Sama dengan musidak. Bocor Musidak duluan gini. Musidak besok. Tidak ada itu barang itu di tempat itu. Kalau sudah bocor gitu. Bocor. Ada pengkhianat di situ. Ya, ya, ya. Sama-sama. Iya, begitu memang. Sebenarnya harus senyap di. Susah senyap. Susah senyap. Karena sekarang ada HP. Ya. Iya. Iya. Susah juga senyap. Oke. Karena banyak pengkhianat, banyak yang matanya mata duitan. Ternyata orang dekat itu pengkhianat ya. Asal bukan orang luar. Oh, bukan orang luar. Iya, iya. musuh dalam selimut. Bagaimana dia? Selama kantornya orang masih menghadap ke atas, susah. Berarti karena memang iman anu dia. Iman duit dia. Berarti memang kita harus membentengi diri sendiri, kita harus mahir dalam melihat sesuatu di supaya tidak kalau mau bagus tidak usah beli berkarung lah. Oh iya, itulah tadi sarannya dari emak-emak, katanya kalau mau amannya lihat langsung fisiknya. Langsung ke pasar. Itu dilihat anunya. Fisiknya langsung fisiknya langsung bagaimanakah, patah-patah kah atau tidak kah? Oh iya, terkadang juga ada patah-patah juga banyak di. Ada. Itu kan tergantung itu dari mana. Kedua beras itu baru biasa baru itu. Yang tidak bagus kering itu biasa patah-patah. Oh. Iya. Kalau mau tahu. Oh, yang tidak bagus keringnya. Iya, tidak bagus keringnya itu. Itu yang bagus keringnya itu. Ada juga memang mesinnya juga bagus. Iya, mesin pemisahnya gitu ya. Iya, itu mesin penggilingan itu memang bagus. Sudah itu tidak akan patah itu. Seperti itu. Jadi itu kalau dapat patah itu ya beda harga nih itu. Beda harga. Tapi terkadang aja beras patah-patah ada kasih harga tinggi juga. Itu di pabrik penggilingan itu. Sebenarnya di situ jenis padi itu sama semua. Sama semua. Nah, nanti di mesin penggilingan itu baru dipisah-pisah kan ada alatnya. Ya kan? Itu yang menjadi untuk premium. Ada itu di kupasan itu agak bening kan. Iya, bilang orang bagus dilihat. Bagus dipandang itu. Pokoknya tidak ada patah-patahnya. Itu dia sebagai badan itu sejenis itu. Oh iya, saya sempat kemarin dengar penjelasan penjual beras, katanya beras yang bagus itu disaring sampai 3 kali, itu yang bagus. Ada. Kalau saring 1 kali itu, ya itu. Iya. Kalau masih ada putih-putihnya kan. Hati-hati itu dibuka itu. Supaya itu agak bening seperti kristal itu. Tapi tetap jenis beras ada beda lah, ada yang lembek, ada yang keras. Iya, kata-kata itu jenisnya sama. Jenis padinya sama. Itu tadi tergantung dari anunya itu, di penggilingan itu. Iya. Kalau di kampung,
orang memang beli beras sesuai dengan jenisnya, ditanya orang di kampung. Ini pedi apa? 42 kah, 48 kah? Jadi kalau 42 itu kalau di kampung dulu itu di pasar itu, kan langsung dari petani. Iya. Dia jual ke pasar, dia tahu kalau 42 itu keras, keras nasinya. Jadi dia tanya itu, ini jenis apa ini, 42 atau 48? Kalau 48 itu bagus. 48 bagus. Dia tidak keras, tidak lembek. Itu. Oh, kode-kodenya 48, Pak. Iya kan jenis varian padinya itu. Varian padinya. Iya. Oke. Nah, itu kalau dimasuk di pabrik pengusaha itu, itu tidak bisa 48 kan dicampur semua. Oh. Gitu. Iya. Iya. Berarti memang jauh lebih baik memang kita langsung beli langsung di pasar. Oh iya. Harus di pasar itu bagus, Pak. Atau langsung ke petaninya. Jauh sekali tuh. Oh, jauh sekali petani. Ya, jauh sekali nanti lebih banyak ongkosnya daripada harganya. karena misalnya mau ke Bonet, ke Sengkang, ya tiga kali singgah makan di warung. Berapa orang? Jadi tipsnya untuk Bang Jono sendiri untuk memilih beras yang baik supaya tidak tertipu beras oplosan itu tadi lebih baik langsung saja ke pasar, lebih jangan beli karungan. Kalau untuk saat ini ya, karena banyaknya oplosan, lebih kita langsung saja ke pasar-pasar tradisional atau apa. Kalau mau dibilang harganya sama jadi cuma ada bungkusannya di. Dan sekarang banyak juga penjual sekarang modern di pasar ya. Itu kalau mau Anda buka kasih warung ada langsung dijahit itu. Oh iya ya, ada dijahitkan langsung situ di tempat Iya, ada. Iya. Jadi banyak yang bikin sini dulu sekarang. Mau dia berkarung, gizi dia bilang, wah ini orang aneh. Beli karung di supermarket ini, gitu ya. Udah. Beli apa namanya Pandan Wangi pada isinya bulog. Iya. Bukan tabula, medium. Iya, itu kan ada juga dicampur dari bulog itu. Indah selamanya kan. Iya, memang tidak selamanya. Dia ngoplos itu, coba periksa. Oke, siap. Itu begitu. Jadi saya kira jangan kita andalkan pemerintah semata. Karena begitu kita bisa diandalkan. Dan di sana juga banyak penipu, banyak pengkhianat. Iya, banyak pengkhianat itu. Jadi untuk itu lebih baik kita langsung ke pasar lah. Supaya bisa melihat secara utuh bagaimana wujudnya, bagaimana nunya. Bisa tanya langsung ini beras dari mana, kan itu yang di pasar-pasar itu ya. Iya. Biasa itu dia dikirim memang dari petani langsung ke situ. Itu jadi bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke, siap. Makasih banyak, Nak. Siap. Oke. Iya, sehat selalu, Ki. Ya. Jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa besok datang. Ya, ini lagi sama minum air jahe ini. Oh iya, lagi peradaban cuaca kalau lagi dingin kata ini, suhu katanya teman-teman. Biar ini bisa menjaga suara tetap. Iya, karena biasa mau didengarkan Iya, tahu. Iya. Oke, Hojana, makasih banyak. Oke, tugas selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Banjo dan sahabat budaya. Baik, kita udah lagi di 0811400950. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Baribasa. Opo Amran. Yeah. Kabar sehat, baja-baja Jiki. Alhamdulillah tawa. Ya, Pu di mana posisi sekarang? Masih di Wajon, tidak pernah keluar luar negeri ini. Masih di selatan terus. Iya tawa. Pu. Iya. Nah, kita biasa beli beras atau punya beras sendiri? Kalau saya sih beli beras juga, kadang-kadang ada beras sendiri juga, kadang-kadang dibeli kalau habis begitu. Karena di sini kan di tempat saya di sini tempatnya gudang beras. Oh. Rasakan ada rumah yang penjual beras, bukan saya punya tapi tetangga. Punya. Tetangga punya gudang beras di sini kan, di sini rasakan ada rumah mungkin cuma ada
20 meter saja Iya, iya. dari Heeh. rumah di sini. Hmm. Bahkan di sini canggihnya di sini pabrik beras Iya. Bantennya Mm-mm. biar gabah basah dikasih masuk di obeng langsung itu kering baru digiling menjadi beras. Tidak lagi tidak lagi dijemur. Begitu di sini sudah ada ovennya Mesinnya. di sini. Ovennya. Orang di sini sudah 3 ovennya. Jadi kalau misalnya 2 tong itu gabah masuk itu langsung dikasih masuk di oven saja. Di oven dulu 1 malam baru besoknya sudah digiling. Kalau paginya di oven, kalau malam malam saya lihat itu di oven dulu. Kalau misalnya sore jam 6 sore kalau sudah paginya digiling menjadi beras. Tapi ini ini kan lagi marak-maraknya beras oplosan, beras premium, ternyata beras biasa isinya. Nah, menurut ini bagaimana ini? Itu harusnya itu ada penelitian yang pihak terkait yang lebih teliti toh. Misalnya itu dari menurut saya ini dari pusatnya itu dari doloknya langsung toh. Yang apa namanya, tapi walaupun misalnya pabrik dolok itu di pusatnya itu misalnya teliti, tapi kalau kecurangan lagi dari pembelinya itu susah juga Bante sebenarnya. Susah diatasi. Karena memang kan kalau misalnya dari dolok langsung itu kan kilonya itu sudah pas. Sudah bagus karena kita kan di sini biasa juga buru-buru pabrik di sini toh, karena di sini kan dekat gudang. Misalnya kalau kita menimbang itu ada memang liternya walaupun kurang sedikit tapi tidak terlalu banyak sih kurangnya, maksudnya 1 detik atau bagaimana, karena kita kewalahan toh. Misalnya menjahit beras cuma sedikit sekali kok, artinya mungkin misalnya nasang detona kan nasi kamu pokok artinya cuma sedikit, tapi kalau sudah mungkin sampai di situ di pedagang-pedagang nakal itu mungkin dikurangi atau bagaimana atau dicampur. Ya, atau dicampur itu berasnya tuh bukan lagi beras bulog itu yang di sekitar beras bulog, tapi dicampur dengan beras-beras lain. Begitu, atau dikurangi sekaligus dikurangi timbangannya. Kalau di sini kita kan pas-pas timbangannya karena ada ukurannya memang. Ukurannya ada ukurannya, berasnya tidak boleh dicampur karena memang ini ditahu bilang ini gabah merek ini jadi tidak boleh dicampur begitu. Iya, ini kan yang terjadi begitu. Ternyata beras ada dicampur atau ada juga beras memang karungnya tulisannya beras premium, ternyata isinya beras medium. Ternyata bukan karena itu serasa ini. Kalau menurut saya pedagang-pedagang nakal begitu yang kasih begitu toh. Karena kalau kita di sini Bantiang, karena di sini kan setiap ada juga pemeriksaan di sini. Misalnya kalau kita mau menjual beras toh di daerah-daerah, ada memang pemeriksaannya begitu. Jadi ada pemeriksaannya, jadi artinya memang tidak pernah ada kecurangan di sini karena diperiksa memang ada langsung dari di situ pihak pemeriksaannya memang itu di cungkil itu beras itu baru diperiksa. Bilang ini betul-betul beras aslinya itu bagaimana. Sedangkan kalau banyak itu benihnya sedikit saja ada benihnya, biar misalnya berapa tong itu kalau sudah ada benihnya langsung itu ditolak. Kalau di sini apalagi kalau begitu, jadi memang ada pemeriksaan di sini. Tapi intinya itu mungkin pedagang-pedagang nakal itu Bantu yang begitu. Kebanyakan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat dirugikan. Terima kasih Bantu. Baik, terima kasih banyak Apu Amran, chat Salki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Apu Amran, sahabat budaya. Baik, kita di belakangnya Apu Amran di 0811 Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ustaz? Selamat pagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Jadi ini agenda kemana ini Pak Ustaz? Dingin-dingin kurasa 2 hari. Iya ya, ini juga saya dari luar studio, dingin, masuk studio tambah dingin lagi. Iya, terus subuhnya. Bukan promosi kan sedikit ding. Waktu saya mimpin sholat itu, lupa bacaanku. Masa? Saking dinginnya di. Saking dingin, padahal itu sudah 3 lapis, ada singlet, kaos dengan jaket lagi, baru sih pakai shawl lagi. Lupa bacaan. Lupa bacaan. Jangan sampai kita pikiran uta di rumah, makanya lupa, bukan karena dingin. Tidak, artinya memang karena malam Jumat kan asuras saja dah diambil. Saya lupa, kenapa saya lupa nu? Iya. Pada Bangka. Intermezzo sedikit. Iya, intermezzo tahu. Ini kita bahas tentang ini beras oplosan ini. Ternyata merek-merek nasional ini jual beras oplosan, baru bungkusannya premium. Ini kan menipu namanya ini. Menurut apa bagaimana ini? Pengawasannya juga bagaimana ini? Kalau menurut saya sih kalau sudah tahu begitu jangan lagi beli. Ya, masa kan nggak tahu, nggak bisa bedakan yang mana beras premium sama oplosan kan. Yang penting dia lihat bungkusannya ada tulisan premium dia beli. Gitu kan. Saya begini, kita kan kembali ke individu masing-masing. Iya. Artinya kalau bisa sih langsung beli saja di pasar-pasar tradisional itu kan banyak. Oh, yang langsung kelihatan berasnya gitu di. Ya, itu bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, ini seperti yang saya lakukan. Ini saya kan promosikan lagi nih. Iya. Saya di tangan pertama ini. Wah, masa? Artinya begini, artinya berarti kan petani. Itu sudah tanam padi, saya tanya. Apa yang mereknya yang kita tanam itu? Dia bilang begini kan rata-rata kan merek sungai. Cisadane, Cici, pokoknya Cici semua itu. Itu kalau dia sudah panen, baru dia mau dia pabrik. Kan ada banyak di sini pabrik berjalan, artinya door to door. Oh iya. Nah, itu langsung kita ambil di situ. Kita lihat kan bisa langsung itu lihat. Oh iya memang kualitasnya bagus. Tidak ada yang patah-patah. Tidak ada jawaban patah-patahnya bagus. Pokoknya bagus lah. Artinya kalau dia jenis-jenis yang merek-merek yang ada tertentu itu kalau menurut saya itu bagus. Artinya bukan dari sebelum pengarungan, belum masuk di karung. Oh iya. Di kemasan lah sebelum di kemasan artinya bisa langsung. Itu anunya. Artinya kan tidak terjadi penipuan kalau begitu kan. Iya kan sudah lihat langsung secara fisiknya. Ya, dilihat langsung itu saya pribadi karena tangan pertama. Berarti memang kalau ini sudah pindah lagi ya. Berarti memang karung yang beras yang sudah karung itu masih 50-50 di apakah ini? Ya kalau ya. Tapi saran Pak Mangka sarannya bagusnya beli langsung gitu di. Beli langsung lah. Seperti kalau bisa. Tapi kalau dari sisi harga bagaimana itu antara beras yang beli langsung sama yang sudah jadi di karungan? Kalau yang saya tahu harga beras itu perpindahannya dari tangan pertama ke tangan kedua itu rata-rata beda Rp500. Oh, itu dulu. Iya. Perpindahannya juga saya tahu. Rp500 minimal. 500 di. Iya, Rp500. Itu tangan pertama ke tangan kedua, tangan seterusnya. Kalau sekarang yang banyak beras itu yang artinya dalam kemasan itu yang bermerek. Kan sekarang banyak ada mesin penjahit yang dijual. Oh iya, masih penjahit karung ya. Mesin penjahit karung kan bisa saja kan dimainin di situ. Iya. Apa bedanya? Iya, kan bukan saja baru dioplos begitu. Iya. Kan sebenarnya sudah lama sebetulnya kalau dulu yang saya tahu itu yang beras istilahnya di kato itu yang pakai lapang. Itu kan bagus kualitasnya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu istilahnya di soda. Di soda itu dicampur lah dioplos dengan beras-beras yang kurang-kurang bagus lah. Sudah diganti karung tapi permainan lama. Dulu permainan lama. Permainan lama. Tapi sekarang kan lain lagi anunya, halus canggih. Pokoknya intinya dan sekarang kan orang yang masalahnya kalau haram dalam bentuk bakana itu kan heboh.
Tapi kalau haram dalam bentuk uang kan tenang-tenang saja. Iya gitu ya. Iya tuh. Kenapa enggak menganggapnya berbeda ya? Padahal sama di semua ini. Iya, Oke deh. Oke, lanjut kata materi tadi. Oke, siap. Bercanda siapa tahu ada anunya manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Baik. Untuk semua pendengar ya. Lanjut juga. Makasih banyak Pak Dimangka. Mudah-mudahan selalu bersama keluarga dan kita orang-orang juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, waktu yang sudah tidak memungkinkan atau kita termasuk telepon terakhir di ruang dengar tadi sahabat budaya. Halo Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Is. Sehat Pak Is? Alhamdulillah sehat ini. Karyam bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Is. Alhamdulillah. Nah, ini di pujung acara kita ini. Saya tertarik dengan tema yang pagi ini. Iya, ini kan maraknya beras oplosan dan lemahnya tiga pengawasan. Tapi dipastikan itu oplosan, bukan beras plastik. Karena pernah saya lihat ada diproduksi dulu beras plastik. Ada, pernah dulu. Dan campur dengan plastik. Iya, dulu pernah ada isunya itu. Tapi ini bukan yang beredar yang ditemukan sama Pak Menteri, bukan artinya beras ini kualitas jelek dicampur dengan yang kualitas bagus. Betul. Nah, adapun ini enggak membahayakan kesehatan. Ya, tapi kan beda kualitas. Hanya dirugikan beda kualitas dan harga pembeli. Ya, jadi kalau saya sih ini karena di Indonesia ini sudah terlalu banyak pemalsuan. Iya toh, jadi harus dibuatkan memang undang-undang. Tolong anggota dewan, ya buatlah anggota undang-undang yang betul-betul berat. Kalau seperti itu tadi, dicoba-coba dia mau yang makan dulu selama 1 bulan. Bila ini kau makan ya paksa dia buka mulutnya, disuapin dia yang beras seperti itu. Supaya rasakan juga keluarganya. Itu betul-betul kurang ajar. Kalau saya jadi polisi dengan jaksa, dengan hakim, ya tidak ada ampunan. Merugikan masyarakat begitu. Iya. Atau seandainya masyarakat disingkat mau menghakimi, saya mau ditangkap baru saya gantung. Kurang ajar. Enaknya cari uang, dia begitu gampang cari uang. Dengan cara begitu kasih bodoh-bodoh orang. Jadi seharusnya tolong Pak Polisi, Pak Jaksa, ya jangan kasih biar mau dibayar jangki, pokoknya hukum mati kalau perlu supaya leja berbuat. Sudah terlalu banyak kita kasihan di Indonesia kesakitan. Ada mie palsu telur, ada mie palsu makanan ini, serba plastik dimakan. Berarti memang Pak Is, berarti memang betul pengawasan yang ketat gitu ya. Iya. Ya jangan sampai keterlaluan orang-orang begitu berdagang. Ya tapi merusak kita punya kesehatan. Pantas rumah sakit tidak pernah kosong. Banyak sekali kanker. Iya, karena memang bahan-bahan membahayakan. Iya, membahayakan. Iya, jadi saya ingin Bapak anggota dewan, undang-undang yang betul-betul berat supaya orang jangan berpikir mau berbuat lagi. Iya. Baik. Baik. Ya, terima kasih Bapak Is. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada waktu besok. Saya luangkan waktu mau ketemu juga Karian dan yang lain-lain. Iya, datang. Karena saya selama bergabung tidak pernah ketemu di sana. Tapi saya itu tidak tahu menyanyi Karian. Tidak apa-apa, datang saja silaturahmi sama teman-teman di sini. Insya Allah. Iya, siap, Pak Is. Iya, salam untuk semua. Iya, siap. Terima kasih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, sudah ada di penghujung acara kita. Maaf bagi teman-teman yang belum sempat bergabung. Kita akan ketemu di lain waktu karena waktu tidak memungkinkan. Ya, makasih untuk Pak Marsuki yang belum sempat hadir. Ada juga dari Laheri yang sempat berusaha masuk tapi waktu tidak memungkinkan, minta maaf. Ada juga dari siapa tadi nih, Assalamualaikum tabe biar yang Assalamualaikum tabe biar yang dikarung kalau tidak sesuai isi dengan merek
ya kasih kembali saja di tempat di mana kita beli. Oh iya, terima kasih banyak juga ya Pak ya. Ada juga Bu Cida dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Semoga apa komentar, pendapat Anda dan tips Anda terkait dengan topik kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat memilih beras-beras yang memang sesuai dengan harga, kualitas, dan jangan sampai kita terkena tertipu juga dari para pedagang-pedagang yang nakal gitu atau perusahaan-perusahaan yang nakal, sahabat Buddha ini. Dan tentunya semoga diharapkan juga aparat keamanan untuk menindak para pelaku-pelaku ini yang jelas-jelas merugikan masyarakat, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Berbahasa. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.